Apa itu sindrom replay? Kepribadian antisosial yang hidup dengan identitas orang lain. Replay syndrome dikenal dalam dunia psikologis sebagai gejala kepribadian antisosial yang mengalami gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Mendengar istilah replay syndrome tampaknya akan terasa asing di telinga. Namun istilah ini dalam dunia psikologis cukup dikenal sebagai gejala yang sering ditemui pada orang dengan kepribadian antisosial yang mengalami gangguan identitas disosiatif atau kepribadian ganda. Istilah ini kali pertama diambil dari karakter utama novel lawas berjudul The Talent Mr. Ripley yang terbit kali pertama pada tahun 1955. Tokoh utama dalam novel tersebut adalah Tom Ripley, memiliki keahlian mencuri dan meniru identitas orang lain. Karakter Tom Ripley sendiri berambisi menjalani kehidupan sebagai Dickie, seorang pria dari kalangan atas. Untuk memenuhi ambisi itu, Tom Ripley berusaha meniru Dickie seutuhnya. Dan akhirnya Dickie dihilangkan dan identitasnya dicuri Tom yang kemudian hidup sebagai Dickie. Tak hanya itu, Tom Ripley pun melakukan kebohongan berulang dan bersikap manipulatif. Penggambaran karakter Tom Ripley itu yang kemudian diderita Replay Syndrome, yakni umumnya pengidap akan hidup dalam kebohongan dan suka memanipulasi orang lain. Tidak hanya itu, penderita sindrom ini juga tidak akan merasa bersalah atas kebohongan yang telah mereka lakukan. Lantaran itu ada beberapa ciri khususnya, yakni melakukan penipuan dan kebohongan berulang kali, bersikap manipulatif demi mendapat apa yang diinginkan, tidak mematuhi aturan dan menggerta orang lain, melakukan tindakan kriminal, cenderung bersikap impulsif, bersikap arogan, dan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, tidak memiliki empati dan tidak bisa menghargai orang lain, memiliki hubungan yang sangat buruk dengan orang lain, bahkan cenderung menyakiti pasangan atau orang lain, tidak bertanggung jawab, bersikap kasar seperti temperamental, mengancam, menghina, bahkan memaki. Selain itu, sindrom ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakmampuan diri dalam memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi, kurangnya kasih sayang dari orang tua, riwayat keluarga dengan gangguan antisosial atau gangguan mental lainnya, dan memiliki citra diri yang negatif. Dan trauma masa lalu seperti mendapat kekerasan fisik atau mental dari orang tua, bahkan lingkungan, pelecehan seksual, dan bencana alam. Namun seiring perkembangan media sosial, replay syndrome juga semakin merebak dan memunculkan istilah cyber replay syndrome. Perkembangan internet dan media sosial turut mempengaruhi penyebab cyber replay syndrome. Namun pada media sosial kerap kali menjadi tempat pelarian dari kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian orang-orang mulai menciptakan sosok ideal mereka dengan media sosial, hingga kebohongan tersebut berulang secara terus-menerus. Umumnya penderita akan merasakan kebahagiaan serta kepuasan ketika berada di dunianya, sehingga sulit bagi mereka untuk merasa bersalah atas kebohongannya. Pada kasus yang cukup serius, penderita replay syndrome akan mengalami kesulitan dalam membedakan antara realistis dan kebohongan mereka, sehingga mereka akan kehilangan jati dirinya dan kemudian terus hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Apabila penyakit ini tidak segera mendapat perawatan, maka penyakit ini akan berkembang dan menimbulkan berbagai penyakit mental lainnya, seperti hilangnya ingatan masa lalu, delusi, gangguan kecemasan, dan depresi. Kami mendoakan bagi teman-teman yang mengalami gejala penyakit ini segera berkonsultasi dengan psikiater atau psikologis klinik, dan kami doakan supaya cepat sembuh serta diberkati Tuhan. Terima kasih, salam dari Friska Tifa.